Oke teman-teman, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan fungsi logika if dengan fungsi logika yang lainnya. Contohnya adalah or, and, between, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya contohkan satu saja, kira-kira nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri gitu ya. Oke, di video sebelumnya saya sudah membuat satu field di mana fieldnya menggunakan fungsi logika if, di mana if ini adalah mencari apabila satuannya BJ berarti menampilkan informasi oke, tetapi apabila bukan BJ informasi yang ditampilkan adalah KO, kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba hal yang lainnya, yaitu if dengan fungsi operator logika yang lainnya seperti or, and, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, kita cari konsep dulu ya teman-teman ya. Kita pengen apa ya? Nah, di sini kita akan membuat konsep seperti ini teman-teman. Apabila barang yang dibeli adalah tablet seperti itu ya. Apabila barang yang dibeli adalah tablet, maka akan mendapatkan diskon potongan sebesar 5%. Gitu ya teman-teman ya. Jadi akan menampilkan nilai 5 ya, atau mungkin 5% ya. 5% atau mungkin 0,05 gitu ya. Nah, di sini nanti akan kita munculkan diskon, di mana diskonnya itu adalah nilainya 5% gitu ya teman-teman ya, dimana diskon ini diperuntukkan untuk yang satuannya adalah tablet. Nah, itu konsepnya yang kita akan buat. Oke, kita langsung ke desainnya. Di sini kita buat yang pertama if gitu ya, kemudian kita lanjutkan if-nya adalah untuk satuan, kemudian yang satuannya adalah tablet seperti ini, seperti video sebelumnya hampir sama. Nah, di sini kita berikan perintah yang pertama atau perintah yang benar, yaitu kita berikan nilai 5%. Di sini kita berikan nilai 0,05 seperti ini ya teman-teman. Kemudian titik koma lagi, kalau tidak tablet berarti ya 0 nilainya. Cuman gitu aja teman-teman. Kita beri tanda kurung tutup sebagai akhir dari penulisan rumus if. Kita cek tidak ada kesalahan ya. Kita running dulu. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, diskon ini diberikan kepada yang satuannya tablet dan, nah di sini ya, dan yang kuantitinya di atas 5. Dalam artian nanti kita menginginkan yang dapat diskon itu adalah yang ini saja, yang 10 saja. Berarti kan di atas 5 termasuk atau tidak gitu ya. Jadi kita cek lagi fungsi dari EXPR yang satu ini yang sudah kita buat tadi itu, agar kita tambahkan fungsi n gitu ya. Kita kembali lagi. Nah, di sini teman-teman menambahkannya. Di sebelum tanda titik koma di sini kita tambahkan lagi n ini teman-teman. Nah, artinya apa? Di sini satuannya tablet dan nah kuantitinya gitu ya. Kuantitinya lebih besar, tidak menggunakan sama dengan karena 5 tidak termasuk, lebih besar dari 5 gitu ya. Saya perbesar dulu agar terlihat jelas tulisannya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi kuantitinya lebih besar 5. Apabila lebih besar daripada 5 berarti mendapatkan diskon 5%. Apabila tidak berarti 0 gitu ya. Saya ulangi lagi. Apabila satuannya itu adalah tablet, kemudian juga kuantitinya itu di atas 5, berarti mendapatkan diskon 5%. Kita cek dulu, kita turunkan, tidak ada kesalahan ya teman-teman ya. Kita running. Oke, nah
betul ya teman-teman ya. Berarti yang mendapatkan diskon adalah cuman tablet seperti ini. Oke. Nah, seperti itu cara membuatnya teman-teman. Ini adalah fungsi if di mana di dalamnya adalah ada fungsi logika yang lainnya, yaitu adalah OR. Dan ini kita bisa padukan seperti ini teman-teman. Di sini nilai yang saya gunakan adalah nilai tidak menggunakan tanda petik. Di sini kita di video sebelumnya kita mencontohkan menggunakan tanda petik, di mana artinya adalah string atau teks, tidak ada dan tidak bisa berfungsi untuk fungsi matematika, perkalian, pertambahan dan lain sebagainya. Tetapi yang di kedua ini di sini adalah kita menggunakan tidak menggunakan tanda petik 2. Di mana artinya adalah di sini fungsinya akan menghasilkan sebuah nilai angka, dan ini pasti bisa digunakan fungsi matematika, kira-kira seperti itu teman-teman. Sebelum kita lanjutkan ke contoh berikutnya, kita rubah namanya dulu. Di sini diskon seperti ini ya. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman jadinya. Nah, ini percobaan kita atau contoh kita yang kedua, di mana fungsi logika if dipadukan dengan fungsi logika yang lainnya di dalamnya, yaitu and, or atau between. Terus bagaimana kalau or? Ya tinggal dicoba ya teman-teman ya. Di sini tinggal dirubah aja or, between dan lain sebagainya, disesuaikan dengan ketentuannya. Kira-kira teman-teman sudah bisa berimajinasi mencontohkan contohnya sendiri gitu ya. Oke. Nah, di sini kita contohkan. Nah, harganya bagaimana apabila dikurangi diskon? Tinggal dicontohkan seperti ini teman-teman. Harga dikurangi diskon. Di sini kita rumuskan harga atau mungkin namanya nanti aja dulu aja ya. Harga dikurangi harga dikali diskon. Nah, penamaan diskon apa? Di sini kan saya beri nama dis nih. Nah, kita contohkan. Oke, seperti ini. Tentunya teman-teman harus memahami fungsi matematika ya. Apa artinya kurung? Kurung di sini berbeda dengan kurung yang ada di if. Fungsi kurung di sini adalah saya harapkan di sini dihitungkan terlebih dahulu, kemudian baru dikurangkan ke harganya, karena di sini kita harus mencari harga di mana nilai yang sesuai diskonnya, kemudian dikurangkan ke harganya. Oke, kita cek dulu hasilnya, kita running. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini harusnya yang muncul cuman yang memiliki diskon saja, gitu ya. Nah, di sini kan keluar nih 9.310, di mana 9.310 ini adalah harga yang didapat. Yang awalnya harganya 9.800, maka akan menjadi 9.310 ya, setelah dikurangi diskon. Kira-kira seperti itu teman-teman. Lantas bagaimana? Ini kok masih muncul? Nah, ini tugas teman-teman ya. Silahkan dicoba, nanti filenya akan saya lampirkan di deskripsi. Di sini teman-teman tinggal membuat bagaimana agar yang muncul di sini harga setelah diskon ini adalah yang muncul yang ada diskonnya saja. Kalau ini mengapa kok muncul? Kan tidak boleh, gitu ya. Bahkan ini juga tidak ada perubahan sih sebetulnya, tetapi walaupun tidak ada perubahan, tetapi mengapa harus muncul, kan gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di contoh-contoh berikutnya bagaimana mengolah data menggunakan query. Berikutnya saya akan mencontohkan video yang lainnya, di mana memadukan antara fungsi logika if dengan fungsi string. Kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.